Ada berita baru yang bikin kita bergidik. Densus 88, sebuah datasemen anti-teror Polri, baru saja menangkap 2 orang di Bengkulu. Mereka adalah tersangka yang terlibat kasus terorisme. Ya wajar sih, kalau orang ditangkap sama Densus 88, kejahatan yang disangkakan pasti soal teroris, bukan maling ayam atau pencabulan. Kalau soal pencabulan yang nangkep paling Hansip. Nah, yang menyedihkan, kedua orang di Bengkulu ini ternyata adalah pengurus aktif di Majelis Ulama Indonesia Bengkulu. Kedua orang ini berinisial RH dan CA. Sebetulnya sih ada satu lagi yaitu M yang ditangkap bersama keduanya. Tapi ya M ini bukan pengurus MUI. Kedua orang yang ditangkap tadi itu duduk di Komisi Fatwa MUI Bengkulu. Selain pengurus MUI, mereka juga dikenal sebagai orang yang aktif menjadi pendakwah. RH sendiri berprofesi sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi. Dan satu lagi, ternyata dia adalah pengurus aktif Partai Umat. Partai besutan Amin Rais ini ternyata menyimpan potensi kader yang luar biasa. Contohnya RH ini, dia terafiliasi dengan gerombolan pengasong agama yang menjadikan kekerasan sebagai jalan perjuangannya. Ngeri banget kan? Ditangkapnya 2 pengurus MUI Bengkulu menandakan bahwa organisasi seperti MUI perlu introspeksi. Kasus ini menambah panjang daftar pengurus MUI yang tersangkut isu terorisme. Masih ingat kan? Beberapa waktu lalu pengurus MUI pusat juga ditangkap loh sama teroris namanya Zain An-Najah. Dia terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Selain Zain, ditangkap juga Farid Okbah. Dan Farid Okbah ini adalah pengurus MUI di Bekasi. Bayangin. Jadi kalau kita perhatikan, sekarang ini Densus bukan hanya mensasar aktor-aktor lapangan saja. Atau para penganten yang akan disiapkan sebagai algojo dengan segala tingkah polanya untuk membuat kekacauan. Iya sih, mereka memang terus diburu. Tapi coba perhatikan deh, tangkapan Densus mulai naik pada aktor di atasnya. Misalnya, mensasar sumber-sumber pendanaan. Kita ingat, ada Syam Organizer, ada Yayasan Abdurrahman bin Auf, ada juga perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik, perkebunan, dan berbagai kegiatan lainnya yang sebagian dananya disalurkan buat gerakan-gerakan terorisme. Saat ini, Densus mulai meningkat lagi, membersihkan otak dari biang kerok segala kekacauan yang selama ini menghantui kita. Saya sih beranggapan, orang-orang yang bercokol di MUI yang ditangkapi Densus itu kategorinya sebagai otak. Mereka tokoh intelektual di balik organisasi teror. Fungsinya bukan sebagai pelaku teror, tapi mereka menjadi motivator, menjadi ideolog, sehingga mendorong orang untuk bertindak brutal atas nama agama. Yang mengerikan, mereka juga pendakwah. Sering ceramah di mimbar-mimbar agama, sering menjadikan mimbar-mimbar masjid untuk mendistribusi ideologi mereka. Selama ini kita tahu orang kayak Zain An-Najah, RH, CA, Farid Okbah bebas menyebarkan pemahamannya di masjid-masjid, di pengajian-pengajian. Coba bayangin berapa banyak pikiran umat yang rusak akibat provokasi mereka atau akibat ulah mereka. Atas nama agama, orang diprovokasi untuk bertindak brutal. Jaringan Jamaah Islamiyah sebagai salah satu induk semang terorisme di Indonesia emang kayak mengubah strategi. Beberapa waktu lalu, ia mengubah cara perjuangannya. Saat ini, mereka mulai menyusupkan orang-orangnya untuk duduk di lembaga-lembaga resmi. Yang paling gampang apa? Ya menyusup ke MUI. Terbongkarnya persembunyian mereka di MUI ini
atau di Partai Umat adalah hasil endusan Densus 88 yang makin tajam. Semua jaringan dibongkar sampai ke akar-akarnya, tokohnya digelandang langsung untuk diinterogasi, untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya yang berbahaya bagi bangsa ini. Ini kayak persidangan Munarman. Ingat dong, hari ini sedang digelar persidangan Munarman dan berlangsung tanya jawab tentang posisi Munarman dalam gerakan radikalisme yang melibatkan anggota FPI. Munarman memang bukan orang yang melakukan aksi lapangan, ia bukan orang yang meledakkan diri di depan gereja. Tapi fakta-fakta persidangan makin menjelaskan Munarman sangat berperan menjadikan seseorang sebagai teroris. Bahkan dialognya dengan saksi itu menyebutkan bahwa gara-gara Munarman akhirnya adiknya saksi kemudian mati konyol atau mati sia-sia. Munarman membaiat kader-kader FPI di Makassar, di Sumatera Utara, di Jakarta untuk bersumpah setia pada gerombolan serigala ISIS. Jadi ini menunjukkan peran Munarman sebagai tukang kompor, sebagai ideolog yang menjadi inspirasi atau menjadi motivasi orang untuk bertindak brutal. Fakta persidangan itu juga memuat keterangan bahwa aksi-aksi teror di lapangan yang melibatkan gerombolan FPI juga diinspirasi oleh ceramah-ceramah Rizik. Jadi boleh dibilang kelakuan barbar jaringan FPI juga bagian dari tanggung jawab Munarman dan tanggung jawab Rizik. Termasuk aksi melawan polisi di kilometer 50 yang akhirnya menyebabkan 6 orang laskar FPI atau pengawal Rizik mati konyol. Jadi sekarang nih ya, dengan penangkapan pengurus MUI sekaligus pengurus Partai Umat di Bengkulu oleh Densus 88, agak aneh komentarnya Mustafa Nahra tentang penangkapan pengurus MUI sekaligus pengurus Partai Umat di Bengkulu. Komentar Mustafa Nahra ini tentu saja membela temannya. Karena tadi ini kader Partai Umat. Mustafa malah menyalahkan Densus. Kita sih nggak heran dengan statementnya Mustafa. Dulu juga ketika ada Zain An-Najah ditangkap, Mustafa paling gencar membelanya. Bahkan Mustafa termasuk orang yang paling gencar menyerang Densus 88. Ngomonglah bahwa selama ini reputasi Densus buruk. Padahal nggak pernah ada tuh teroris yang berhasil keluar dari sangkaan. Kenapa? Karena bukti-buktinya jelas. Bukti-bukti sebelum penangkapan itu sudah dikumpulkan dengan matang. Artinya Mustafa mau membela rekannya yang jelas-jelas tersangkut jaringan terorisme. Dan kalau kita lihat ada terorisme di darat, ada yang nyari dana, ada yang otak terorisme, tapi juga ada yang membela di media sosial dengan statement-statementnya. Jangan-jangan Mustafa, ya kita nggak tahu lah. Kasus ini semestinya membuka mata para pengurus Majelis Ulama Indonesia di seluruh bangsa ini, di seluruh Nusantara, agar mereka mau berbenah diri. Jika mereka nggak mau dianggap organisasinya sarang radikal, sarang teroris, mereka harus bersih-bersih. Kalau perlu, lakukan audit ideologi untuk semua pengurus MUI agar dideteksi sejak dini. Para pengurus yang sering berkomentar di publik dengan nada yang cenderung ke arah sana, ini penting dicurigai. Kalau memungkinkan dibersihkan sejak awal atau ditelisik jaringannya. Jangan sampai loh kita nih sebagai umat melihat MUI akhirnya sebagai tempat mangkal para radikal. Dan amat sangat tidak fair jika organisasi yang didanai oleh rakyat, yang dibiayai oleh APBN, APBD, dari pajak rakyat, justru
isinya orang-orang yang bakal membuat kesengsaraan pada masyarakat. Itu namanya benalu. Dia makan dari pohon inangnya yang bernama Indonesia, tujuannya mau membunuh pohon inang tersebut. Jika MUI atau Partai Umat tidak mau berbenah diri, jangan heran jika masyarakat mencurigai lembaga itu. Jangan heran jika orang berpikir, kok banyak ya pengurus-pengurus MUI di pusat, di Bekasi, di Bengkulu, yang ternyata musuhnya Densus 88, yang ternyata para pengasong agama, penganjur kekerasan. Ini yang bahaya. Saya pikir audit ideologi untuk membuktikan bahwa MUI masih singkatan dari Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Ulama ISIS. Ini yang mengerikan. Saya, Eko Kun, tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.